Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Selamat malam Mas Erik. Di hari ketiga ini kita masih membahas latihan untuk guru cara praktis membuat kelas digital yang terorganisir. Kalau kemarin sudah membuat database untuk menginikan merekap kehadiran dan nilai ya Mas. Nah, malam ini kita lihat materi apa yang akan disampaikan Mas Erik. Silakan Mas Erik, saya serahkan ke Mas Erik di Klaten. Halo, Mas Erik. Mas Erik. Halo. Speakernya bermasalah kan? Tunggu ya, Bapak Ibu ya, sabar ya. Ini mungkin ada kendala tadi bilangnya mau membetulkan speakernya. Mas Erik. Oh, cek, cek. Oh, Oh ya, ayo cek cek cek. udah kah? Udah, udah. Udah nih, langsung nih. Iya langsung orang udah dibuka dari tadi. Mas, ada kendala kah? Mas Erik. Halo. Halo Mas Erik. Halo, sinyalnya nih. Sekarang yang Oh, sinyalnya. Oke, aku pikir speakernya. merembet ke sinyal ternyata. Nggak apa-apa. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita Waalaikumsalam warahmatullahi kali ini wabarakatuh. belajar bersama bajak laut ya. Oh, Paradis. Oke, terima kasih semangatnya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita coba ini ya. Lihat dulu nih tugas yang telah teman-teman susun kemarin ya tentang database ya di hari kedua kita bahas tentang database. Ini saya coba share screen. Ini ada beberapa yang Suaranya hilang. ya sudah tampil kah teman-teman? Lagi proses. Udah. Saya ya, Pemetaan ya. topografi Oke, 11B. ya tapi ini saya nggak tahu ini udah selesai belum yang ngelotnya ya. Kok kayaknya hasilnya nggak sempurna. Atau kita lompat ya ke yang kedua dulu. Oke, ini ya. Nah, udah dikasih cover penilaian kelas 8A. Oke, ini ada NISN. Nah, bisa Bapak Ibu ini kalau dilengkapi NISN-nya, biar ini nggak apa istilahnya, nggak jadi dua baris. Nanti ini bisa dirapikan ya, digeser gitu. Nah, biar dia nggak sendirian ini 899091 di baris kedua. Jadi biar rapi satu baris gitu ya. Karena nanti ini kan bisa digeser-geser juga. Nah, bisa digeser-geser. Oke, ini rumusnya ada jumlah hadir, jumlah sakit, izin, dan alfa. Oke, nah. Ini hadirnya dua, sakit satu, alfa nol, izin nol. Oke. Kemudian ini juga untuk penilaiannya ya. Nah, ini ada tugas proyek ulangan harian, UTS, UAS, dan nilai akhir. Nah, ini nilai akhirnya kayak kurang panjang dikit nih. Nah, atau bisa nanti disingkat ya, NA gitu. Jadi jangan sampai nanti ada informasi yang apa namanya nggak kelihatan kayak gini ya. Nih. Oke.
Ini oke nih. Kemudian ini punyanya siapa ya? Pak Asikin ya? Atau Bu Asikin nih? Bapak, Bapak. Database Bapak ya. Nih. Nama lengkap, kelas, jenis kelamin. Kita coba lihat. Oke, ini di scroll nggak ada lagi. Oke, ini baru nama lengkap, kelas, jenis kelamin ya. Kemudian database yang kedua, nama lengkap, kelas, jenis kelamin. Diulang lagi ini. Ini diduplikat kalau nggak salah ini ya. Terus yang berikutnya daftar hadir ya. Hadir, hadir, hadir. Ini baru rekaman kehadiran ya. Belum ada istilahnya rekapnya belum ada ini. Nanti sini Bapak Ibu bisa tambahkan di sini untuk rekap kehadirannya. Seperti yang di sini tadi ya. Nah, ini kan ada rekap hadirnya, rekap sakit dan seterusnya. Nah, ini pakai rumus nanti ya. Ini pakai rumus. Oke. Ini yang nilai belum ya. Yang nilainya belum. Harusnya ada satu lagi database untuk penilaian seperti ini. Nah, penilaian ada item nilainya, nanti ada nilai akhirnya menggunakan formula ya. Ini dari MI Istiqomah punyanya Bu Nur Hayati ya. Oke. Ada eh, kehadiran, ada daftar nilai ya. Oke. Hadirnya tiga, izin satu. Hadirnya dua, hadirnya tiga, sakit satu. Oke. Ya. Nanti sini bisa dikasih catatan tambahan catatan juga bisa ya. Misalnya ini izinnya karena apa, sakitnya apa ya, ada izinnya enggak gitu ya. Jadi bisa ditambahkan. Ini daftar nilai. Oke, ada keterangan. Oke ya. Oke, Bu Nur Hayati, oke. Ini Renat, nggak siapa ini. Oh, ini dikasih emot ya. Dikasih emot gini juga lucu nih. Nih, dikasih emot ini. Nih, yang laki-laki, perempuan ya. Kita bisa pakai ikon, bisa pakai emot ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa juga sih diupload foto ya, tapi nanti akan repot ya karena kita harus upload foto satu-satu. Enaknya memang pakai emot atau pakai ikon ya. Kalau pakai ikon itu dia warnanya cuma satu nada gini. Nah, ini ikon ya, yang ini ikon. Tapi kalau yang ini emot. Nah, kalau yang emot memang bisa lebih berwarna ya. Nah, ini lucu, lebih lucu nih. Nih, oke, kreatif nih. Oke, emot. Ini ada daftar hadir, NISN, nomor absen, tatap muka satu, tatap muka dua, catatan sering terlambat. Dia ketahuan deh ya. Oke, sakitnya demam, izin acara keluarga, sakit DPD. Ya, ini eh, contoh yang real ya, contoh yang real ya, contoh yang bener-bener apa situasi di sekolah ya. Rekap kehadiran, sakit, izin, alfa. Udah dikasih mat kayak gini. Oke, oke. Kemudian ini untuk nilainya ada tugas, proyek, ulangan harian, UTS, UAS, nilai akhir. Sip. Sayangnya nggak kelihatan namanya nih ya. Mungkin nanti bisa dicek di sini nih namanya sebenarnya. Yang Rengat ya. Apa tadi judul ibu punyanya bapak apa ibu nih? Aznina. Hmm, Ibu yang bikin Aznina. Nah, oke. Iya, saya Pak. Ibu Kreatif, Pak. kreatif, keren, keren. Nah, Makasih Pak. sudah diadaptasi nih emotnya nih. Ya. Nah, kemudian ini punyanya Pastor ya. Oke, ini pakai ikon ya. Ini pakai ikon. Oke, ini variasi lagi Bu ya. Dia menggunakan LP gitu ya untuk apa namanya jenis kelamin. Ya, kalau perempuan pink, kalau laki-laki biru. Oke, sip. Hadir sakit izin. Hadir satu izin itu satu. Ada yang apa di sini? Apanya dua? Oke, sip. Ini nilai. Jenis kelamin tugas proyek. Oke, udah pada bisa ya. Nggak susah ya Bapak Ibu ya Nosin ya. Ini
tabel. Oke. Ibu buat dua. Oke. Karena ini Bu Desi ya. Jadi dia buat tabelnya dalam satu database dalam ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan memang kita bikinnya kan satu database sendiri ya, yang nilai sendiri, yang kehadiran sendiri ya. Nah, kalau punyanya Bu Desi ini dia bikin dalam satu database, tapi nanti difilter seperti ini. Yang tugas ini yang kehadiran. Bisa seperti itu. Tapi nanti isinya nanti akan panjang banget. Akan panjang banget. Kemudian kita hanya tampilkan beberapa saja yang di tabel pertama ini, yang khusus untuk kehadiran. Nanti yang di sini kita isi yang untuk nilai. Jadi nanti isinya kolomnya panjang banget. Nah, bisa sih dibuat seperti itu. Bisa. Tapi nanti ini bisa dikasih nama ya Bu ya. Yang tabel ini bisa dikasih nama ini. Kasih aja nama misalnya daftar hadir. Nanti di sini diisi tentang penilaian. Bisa seperti ini modelnya. Ini yang rumusnya belum ya? Nah, di rename gini maksud saya. Nah, di rename gini. Ini eh, nilai. Yang ini presensi gitu. Hmm. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, jadi dalam satu satu database ya, ini presensinya, ini nilainya. Tapi ya itu nanti akan panjang banget ini nanti. Ini yang nilai rapotnya, ini mungkin maksudnya nilai akhir ya kalau nilai rapot itu ya. Jadi ini bisa diisi dengan rumus ya nanti. Diklik di sini, masukkan rumusnya. Nah, ini yang dibuat oleh Bu Desi ini, Bapak Ibu lihat ya, tadi saya bisa ngedit ya. Karena ini di set untuk bisa diedit sama Bu Desi. Beda dengan yang ini. Yang ini kan nggak bisa diedit ya. Nah, ini kan nggak bisa diedit ini. Yang tampilan semacam ini tuh enaknya ditampilkan ke siswa atau ke wali muridnya. Nah, ini nanti dikirim ke wali muridnya. Tapi kalau yang ini tadi, ini bisa diedit, di-share modelnya. Di-share terus diedit. Di-share, di set permisinya bisa diedit gitu ya. Sehingga saya bisa ngedit, oh yang ini. Permisinya diedit ini. Sehingga kita bisa ngedit gitu ya. Tuh. Ini kita untuk editing kolaborasi kita coba besok ya Bapak Ibu ya, besok malam ya. Nah, ini yang disusun oleh Bu Desi ini karena di set edit saya jadi bisa ngedit gitu. Gitu ya. Nah, gini. Jadi ini filenya Bu Desi karena di set edit saya bisa ngedit. Oke, ini belum ya. Itu saya kasih daftar di nilai kelas berapa gitu ya. Isi apa namanya, nama kelasnya. Oke, kemudian ini kelas otomotif ya, punyanya Pak Jamaludin. Kita daftar hadirnya, daftar nilainya. Oke, laki-laki, perempuan. Ya pakai ini ya, kode ya, L atau P. Hadir, hadir, hadir. Hadirnya tiga, izin hadir, hadir, hadirnya dua. Oke. Nah ini kalau punyanya Pak Jamaludin, dia kasih ini Bapak Bu ya, dikasih chart atau dikasih diagram. Nah, dia dikasih diagram. Nanti kalau Bapak Ibu mau kasih diagram bisa ya di pengaturannya, tapi nanti ini Bapak Ibu set juga totalnya berapa. Kalau ini kan 3/100 ya. Nanti dihitung dalam satu semester itu pertemuannya berapa kali. Misalnya 42 ya berarti nanti ini bukan 100 berarti 3/42. 3/42 gitu ya. Nah, sehingga nanti ini mirip seperti yang saya buat kemarin ya. Yang ini mana? Nah, jadi ada selain angka ada grafiknya gitu maksudnya. Selain angka ada grafiknya. Nah ini.
Nah, ini ya. Lain angka ada grafiknya. Jadi misalnya yang saya tahu ya, ini Pak Faradis ini kan datang terus ya. Pak Faradis, kita coba punya Pak Faradis. Kok nggak muncul punya Pak Faradis ini? Pak Faradis sudah daftar belum? Kok namanya nggak muncul? Nur Muhammad, Pak. Nur Muhammad. Namanya siapa nih nama lengkapnya nih? Pak Faradis Nur Pak. Muhammad Paradis. Oh, Nur Muhammad. Iya. MN. Oh, ini makanya di situ Faradis Muhammad. Ini ya. Senin berangkat, Selasa berangkat, Rabu berangkat gitu ya. Kita centang, nanti dia di sini. Nah, ini ada progress bar-nya. Nah, nanti Bapak Ibu ngisinya, ini kan total jumlah pertemuannya kan 4 kan ya. Karena kita sudah centang 3 tadi, per 4 berarti 75%. Jadi Bapak Ibu harus ngatur juga total pertemuannya tadi. Sehingga nanti dia persentasenya atau progress bar-nya di sini itu bisa sesuai. Kayak ini tadi ya, misalnya tugas 1 sudah, tugas 2 sudah. Nah, karena udah 2 tugas dari 4 tugas totalnya berarti 50%. 50%. Bisa seperti ini. Nah, nanti ngeditnya di sini. Oh, kok di sini. Bentar, bentar. Di bagian sini nih. Ting. Nanti kan kita bisa pilih. Ini ya, properti. Nah, properti. Ini pilih yang ring. Kalau ring itu berarti diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran. Ini Bapak Ibu pilih itu nanti apa namanya, pembaginya. Pembaginya 4. Jadi kalau yang di sini tadi pilih yang progress progress bar ya. Nah, ini progress bar. Nah, gitu. Itu ya, bisa dikasih ini grafik ya, tidak hanya persentase atau angka saja, tapi juga bisa dikasih grafiknya gitu. Ini yang tadi dibuat oleh Pak Jamaluddin ya, atau Pak Jamiluddin, Pak Ja- Jamaluddin. Nah, Pak Jamaluddin ini dikasih progress bar-nya. Nah, ini nanti pembaginya ini jumlah total dari pertemuan. Ya. Oke. Kemudian ini untuk daftar nilai. Oke, ini udah nilai akhirnya. 74. Ini pakai formula ya. Oke. Oke, ini ikonnya nggak beda ya, warna-warni. Oke. Kemudian ini Bu Gusti mungkin ini ya. Sosiologi biasanya Bu Gusti. Oke, ini pakai ikon juga nih. Nah, ini pakai emoticon. Pakai emoticon. Ya, tanggalnya. Oke. Kemudian rekapnya. Oke, ini udah beberapa kali pertemuan ya. Nah, ya, rekapnya 5. Nah, tapi kalau saran saya Bapak Ibu ya, saran saya tuh kalau kita ngasih warna kayak gini, itu kalau bisa yang sesuai juga. Jadi kalau hadir kira-kira warnanya apa nih yang cocok nih? Jo. Hijau, Hijau. hijau. Ya, hadir warnanya hijau. Jadi nanti sekilas memandang tuh kita tahu gitu ya. Oh, oke, ini yang hadir hadir hadir. Jangan yang hadir malah di merah-merah gitu ya. Mungkin yang merah tuh yang alfa gitu, yang alfa tuh di merah. Mungkin nanti yang sakit itu di kuning atau di oranye gitu ya. Itu cuma saran aja sih untuk pengkodean warna gitu. Oke, Siap, ini Mas. nilai eh, asesmen asesmen harian ya atau apa ini? Asesmen harian, Mas. Ah, oh ya, kalau ini apa asam ini? Asesmen Asesmen. sumatif akhir materi. Asam, Wah, buset. asem. Sekarang mah susah susah bener singkatannya. Asesmen semester akhir, Asesmen asesmen sumatif sumatif, akhir asesmen semester. akhir semester. Oke, tugas. Proko ini proyek kelompok. Kokurikuler. Oh, proyek kurikuler. Iya. Oke, Kurikuler. jadi kalau pakai deep learning kayak gitu ya istilahnya sekarang. Kan sebenarnya Mas dari zaman ke-13 itu Mas
istilah UTS itu sebenarnya nggak ada, Mas. Jadi harus ada harian gitu atau sumatif. Kalau saya disaranin sama pengawas akhir materi aja gitu, jangan dibuat UTS gitu. Sebenarnya itu udah nggak ada lagi gitu. Iya. Mm-mm. Sumatif apa formatif gitu kan? Iya bener, iya. Sip, sip, sip. Ya, Provokator. nilai akhir. Dan sebenarnya ini juga kita bisa bikin kayak gitu loh. Biasanya kan di rapat itu ada istilahnya apa kata-kata motivasi ya? Apa istilahnya? Kalau nilainya 93 apa ya Skripsi. pertahankan prestasimu apa-apa gitu ya. Juga bisa dibuat seperti itu sebenarnya kayak di Excel ya. Jadi misalnya yang nilainya rentang dari 91 sampai 100 nanti dikasih kata-kata apa. Yang rentang antara 81 sampai 90 nanti dikasih kata-kata apa juga bisa gitu sih. Tapi prinsipnya kan yang ini kan yang nilainya ini ya, yang nilainya ini. Oke. Suka banget nih dengan tipe font ini ya, Pakai mono kayak itu. apa mesin ketik. Ya. Heeh, kayak mesin ketik. Oke. Ini Bu Reza ya, Bu Reza. Oke. No, dispen itu gimana maksudnya ya dispen? Bukan diskors kan Dispensasi, ini ya? Kalau dispen itu gimana? bukan dispensasi maksudnya. Kondisinya gimana? Maksudnya Ya, dispensasi. itu Ya, gimana kok kondisinya? oh, jadi anak mungkin ada ikut lomba di luar sekolah, keluar, tapi mengatasnamakan sekolah. Jadi anak tidak ada di pelajaran, tapi sebenarnya dia tetap masuk sekolah gitu, Pak. Tapi melakukan Oh gitu. aktivitas di luar kelas. Mewakili sekolah gitu ya. Ya, ada aktivitas-aktivitas seperti itu gitu. Oke. Makanya disebutnya Berarti dispensasi. ini dispen ini bukan bukan izin. Oh, ada bedanya sama izin ya? Kalau Eh, izin dia nggak Kalau berhalangan ya? izin biasanya hubungannya dengan urusan pribadi, Pak. Oh, dia berhalangan ya kalau Iya, izin ya. Oh, berhalangan tidak masuk sekolah kaitannya gitu. Tapi sama kalau eh, urusan eh, keluarga ya? iya, tapi kalau dispensasi itu anak tetap ke sekolah, tapi mereka melakukan aktivitas untuk kepentingan sekolah, misalnya lomba atau yang Oh, lain-lainnya oke oke gitu. oke. Makanya menggunakan istilah dispen ya. Iya, Oke, oke. itu kepanjangan jadi harusnya dispensasi. Nah, Ibu kehilangan satu murid loh ini. Mana, Pak? Si Eri ini Eri. Oh berhari. iya, Ini itu si Eri ini kemana ini? baru Dispen. kelihatan. Dispen lah. Jaringannya sempet itu, Pak. Tapi ini Oh ya, ya, ah, ah, iya benar. tidak diketahui keberadaannya ini. Dia dispen. Iya, Iya. missing ya. Nanti diperbaiki, Pak. Baru lihat aku Kehilangan juga. murid ya. Ah, Oke. ah, iya, Nggak bercanda aja kalau si Eri ini mah ya. iya, iya. Oke. Skripsinya udah oke ya. Oke, 28 November, 5 Desember, dan seterusnya. Oke, ini nilai juga udah ya. Nanti nilai juga bisa diedit ya, mau berapa desimal di belakang koma itu juga bisa. Oh ya. Kemarin udah ya, ada yang nanya kayaknya ya, waktu di grup itu ya, untuk ngedit ini. Karena kan defaultnya nanti kan kalau ini kan komanya banyak ya, kalau memang dia nggak pas ya hitungannya. Aha, 85,567891 gitu misalnya. Ini mau dibulatkan berapa angka di belakang koma juga bisa. mhm. Sama kayak di Excel. Oke. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, ini Wah, mau keluar. sebentar, saya kembali. Kira Ini koneksinya ngadet. Sebentar. Ini karena nggak dapat request terus internet saya jadi down ya. Nah, ini saya kurang tahu ini punya siapa. Jadi ini cara membagi tugasnya, latihannya, kayaknya hanya di copy linknya saja ya. Jadi tidak dibuka aksesnya. Makanya kemarin sebenarnya Bapak Ibu saya minta untuk melakukan publish ya, di publish.
Jadi kalau dipublish itu hanya bisa dilihat, nggak bisa diedit, nggak bisa dikomentar gitu ya. Kalau ini mungkin dia membaginya langsung di ini, langsung di copy link dari Notion-nya ya. Jadi nggak bisa dibuka ini. Ini coba dicek lagi ya Bapak Ibu ya. Nah ini Pak Hisan, ada Pak Hisan, belajar bareng Hisan. Namanya Pak Hisan ya, belajar bareng Hisan. Pak Ahmad Hisan ya, dari BDK, dari BDK. Berarti Widya Iswara ini ya. Betul Pak Ahmad Hisan, ada hadir kah? Ahmad, mungkin nggak Ya, ada, ini Mas. kehadiran sudah, penilaian, ya, penilaian peserta udah ya. Oke, aman ya. Hadir apa hadir? Hadirnya dua, hadirnya satu, hadirnya dua, hadirnya tiga. Oke. Ini gimana kok warnanya bisa beda-beda ini antara hadir ini sama hadir ini ya? Ini berarti diketik lagi nih, hadirnya ada dua opsi nih. Ini ada yang oranye, ada yang merah nih. Oke. Ini sama ini bahasa Inggris punya siapa ini? Notion bahasa Inggris. Punyanya Bu Siti Jumilati ini. eh, di ini aja ya, di publish aja. Jadi Bapak Ibu enaknya itu di publish kayak gini. Nah, ini Bapak Ibu klik share aja, kemudian nanti pilih publish. Nah, kalau publish nanti kita ngedit dia juga dapat yang terkini ya. Kita ngedit nanti langsung otomatis di-update. Klik share nanti pilih publish gitu. Mana nih? Nah, klik share lalu klik publish. Ini kan ada yang share biasa, ada yang publish ya. Klik publish nanti sini ada publish gitu. Baru di copy linknya ini. Ting gitu. Baru dibagikan. Karena kalau Bapak Ibu membaginya seperti ini, lalu klik copy link gitu ya. Nanti di sini dilihat dulu aksesnya apa. Nah, apakah bisa dibuka, apakah bisa diedit gitu ya. Nanti harus disetting di sini kayak di Google Drive gitu loh. Gitu. Kalau saran saya di publish ini aja. Ya, di publish nanti klik publish lalu di copy linknya. Nah, udah. Oke, itu ya. Nah, oke, sekarang kita coba masuk sesi ketiga ini. Kita akan bahas ya. Sesi ketiga agenda kita akan bahas tentang dashboard. Kemudian kita akan coba layout dashboardnya. Kita akan coba susun jadwal mengajar. Dan juga nanti ada widget. Nah, widget itu kayak gini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dilihat sini kan ada jam ya. Sebentar. Ini tampilan awal materi saya ini yang kita sebut sebagai dashboard Bapak Ibu. Ini dashboard. Nah, ini dashboard. Jadi dashboard itu satu page yang berisi banyak page. Satu page yang nanti isinya ada banyak informasi gitu ya. Jadi kayak gini kan, nih satu tampilan ini nanti dia banyak informasinya untuk link Zoom, untuk link penting, kemudian untuk materi per harinya, kemudian di sini ada rekaman kelasnya, gitu ya. Kemudian di sini nanti ada rekap aktivitas siswanya, gitu, atau pesertanya, gitu ya. Jadi yang namanya dashboard itu satu halaman yang nanti dia berisi banyak informasi penting. Kalau kemarin kan kita baru buat satu page untuk satu informasi kan, untuk materi, kemudian yang kemarin malam kita bikin untuk presensi dan daftar nilai. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu gabungkan di sini. Gitu ya. Jadi nanti di tampilan awal ini nanti akan muncul di sini misalnya presensi gitu ya. Kemudian materi, kemudian apa lagi? Catatan kelas, apa lagi? Gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu desain seperti itu. Jadi ini prinsipnya adalah sama, ini page juga, tapi kita tata sedemikian rupa, kita kasih layout sedemikian rupa, sehingga nanti dia bisa lebih menarik dan juga informatif kayak gini. Jadi nggak perlu buka, lihat materinya, nah, kemudian lihat hari ini apa namanya
materi tentang apa, kemudian untuk ngecek rekaman harian kemarin gimana caranya. Jadi bisa ditampilkan dalam satu halaman ini. Ini kayak bikin microsite ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah bikin microsite ya mirip-mirip seperti ini. Tapi kalau microsite kan hanya ada tombol kemudian ada link gitu ya. Nah, ini namanya dashboard. Nah, ini ya. Ini juga dibuat dari page juga gitu. Nah, ini kita akan bahas tentang dashboard. Nah, inilah dashboard. Oke, saya besarkan ya. Nah, ini. Jadi dashboard itu prinsipnya kayak jadi apa ya? Istilahnya command center ya, pusat komando. Waduh. Jadi kita melihatnya, memantaunya semua dari satu layar itu. Nanti kita bisa masukkan informasi penting tadi ya, ada kehadiran siswa, ada tugas yang harus dikoreksi, jadwal ngajar kita, gitu ya. Dan juga catatan lain yang mungkin itu bermanfaat ya. Jadi nanti akan muncul dalam satu layar. Nah, ini contoh lainnya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini ada dashboard. Ada menu-menu di sini, ada navigasi di sini. Di tengah juga ada menu-menu pentingnya. Di sini ada kalender. Nah, gitu ya. Di sini juga ada link pentingnya. Nanti kita bisa buat seperti itu. Ya. Nanti yang ini kayak kalender ini biasanya kita menggunakan widget Bapak Ibu ya. Widget. Widget itu ya kayak ini tadi. Ini secara default di Notion nggak ada. Jadi kita bisa tambahkan dari eh, pihak ketiga, widget. Nah ini secara default di Notion nggak ada. Tapi kita bisa embed, kita bisa tambahkan. Gitu ya. Nah ini, widget. Nah ini namanya dashboard. Kemudian nanti bisa juga dibuat model semacam ini. Itu kan sesuai preferensi masing-masing ya. Nah, sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu lah gitu. Kemudian nanti di sini bisa model yang simpel seperti ini. Nah, sederhana ya. Nanti bisa dibuat 2 kolom atau 3 kolom, 4 kolom terserah. Tapi biasanya 3 kolom. Jadi ada di sidebar kiri ada, di sidebar kanan ada, kemudian tengah yang lebih besar. Biasanya tampilannya semacam itu. Atau yang seperti ini juga bisa. Nah, memang kadang kita butuh inspirasi ya. Kita mau bikin dashboard yang seperti apa sih? Kita bisa cari inspirasi nanti di template ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita tambah komponen-komponennya yang kira-kira itu sesuai dengan yang kita ingin tampilkan informasinya. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga nanti seperti ini, gitu ya. Tergantung kesukaan kita. Ini ada beberapa tips untuk membuat, gitu ya, dashboardnya. Pastikan nanti, karena nanti kan mungkin akan dibaca ataupun dilihat juga dari tampilan HP ya, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi jangan terlalu banyak kolomnya gitu. Nanti akan susah, akan ke bawah nanti soalnya kalau di HP. Nah, ini bisa dibuat semacam ini. Nah, tata letaknya, layoutnya, gitu ya. Kemudian ini bisa dikasih model button, model tombol gitu ya. Bisa dikasih eh, list, to-do list gitu ya. Untuk kegiatan hari ini apa yang harus dikerjakan juga bisa. Kasih jam juga bisa. Kasih navigasi seperti ini juga bisa. Kalau yang seperti ini nanti kita pakai widget ya. Kita akan ya, coba nanti tempelkan di dashboard kita. Bisa juga modelnya seperti ini. Jadi tergantung ini ya, hmm, kreasi kita pokoknya kita. Nah, kayak gini. Kemudian nanti ada widget. Ini contoh widgetnya ya. Nanti bisa coba di action.show. Jadi widget ini di desainnya bukan di Nation ya, tapi di pengembang yang lain. Ada pihak ketiga yang dia mengembangkan widget. Gunakan sesuai dengan kebutuhan aja. Ada juga widgetbox.app.
Mas Erik. Oh, Mas Erik terlempar ini ya. Kayaknya di tempat Mas Erik lagi bermasalah. Assalamualaikum Mas Erik. Waalaikumsalam. Untuk yang kedua kalinya saya hadir kembali. Saya matiin videonya aja ya Bapak Ibu ya. Iya Mas. Ya, mohon maaf. Oke, sampai di mana tadi? Widget udah ya, widget ya? Ya sudah Mas, sudah. Oke, ntar saya searchkan lagi. Nah, ini saya coba tunjukin salah satu dashboard saya ya. Nanti bisa Bapak Ibu eh, coba lihat. Bisa juga sih nanti kita cari inspirasi dari template juga bisa ya. Dari template juga bisa. Nah, ya untuk perkuliahan sih. Oke, ini dashboard saya. Nah, ini. Nanti ini muncul ada dua item penting ya. Bisa seperti ini. Ini dashboard juga. Kegiatan saya, catatan saya, nanti akan muncul semacam ini. Mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, nanti akan kelihatan gitu ya. Ini dashboard. Nanti bisa juga Bapak Ibu lihat berdasarkan ini kalender kayak gini. Nah, bisa juga berdasarkan kalender kayak gini. Jadi ini bisa juga kita jadikan agenda kita ya. Jadi misalnya sekarang tanggal 10, besok besok itu apa agendanya? Ini ya, ada agenda Notion untuk guru jam 7 malam. Hari Jumat ada jadwal TOT. Kemudian minggu depannya tanggal 17 ada agenda lagi, tanggal 20-nya ada agenda lagi. Bisa juga nanti dibuat desain seperti ini Bapak Ibu, bentuk kalender ya. Juga bisa. Jadi dia itu modelnya eh, satu ini ya. Nah, ini database. Nah, ini catatannya. Kalau yang ini tadi itu tadi kerjaannya, to-do list-nya. Ini yang catatannya. Nah, ini. Oke. Kalau yang kuliah sebentar. Nah, yang kuliah seperti ini. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Ini ada berandanya, ada mata kuliahnya, ada RPS-nya, ada kalendernya. Ini hari pertama kuliah udah kelewat ya. Nanti di sini bisa dipantau nih mata kuliah bahasa Arab misalnya di pertemuan pertama udah selesai belum. Nanti materinya di sini tanggal berapa tatap muka pertama. Nah, bisa seperti ini. Nah, itu ya. Nah, kalau kita mau buat sebenarnya prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Kayak kita mau bikin ini Bapak Ibu. Page di awal itu. Kita coba ya. Ini latihan 3. Latihan 3. Membuat dashboard. Nah, saran saya kalau dashboard Bapak Ibu, karena kita kan butuh butuh Bapak Ibu perlu atur di sini. Di sini ada opsi. Bapak Ibu pilih di sini full width ya, sehingga nanti bisa lebar full. Nah, bisa sampai pojok gitu. Nih, ini diaktifkan ya full width-nya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mulai isi tentang misalnya di sini ada navigasi gitu ya. Mau dibikin apa? Call out misalnya. Bisa juga sih. Nah, di sini ada misalnya presensi. Apalagi. Kemudian diisi dengan nilai. Nah, nanti ada tugas. Gitu kan? Tugas dulu baru nilai ya. Tugas, nilai, dan seterusnya. Nanti tinggal ini di-link-kan kemana gitu. Kasih hyperlink. Atau bisa juga ini Pengembangan berupa kompetensi. apa Pak? Pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi. Mungkin nanti disendirikan ya.
Enaknya ini di Iya, seperti kita saat ini nyari-nyari kompetensi, Pak Erik. ya Webinar. ini, ini misalnya jadi apa ini misalnya upgrade misalnya upgrading. Misalnya ada webinar bisa juga sih ada kursus gitu ya. Nanti misalnya ada MOC, ada sertifikasi dan selainnya monggo lah. Nanti ini bisa Bapak Ibu model hyperlink. Kalau hyperlink itu nanti di blok aja, lalu nanti di sini Ibu tautkan linknya. Nah, bisa juga seperti itu. Atau kalau enggak, nanti ini bisa juga dibuat halaman baru. Ini dibikin halaman. Turn into page. Nanti dibuat halaman. Kalau dibuat halaman, dia kan bisa ngelink ke, bisa buka halaman yang berikutnya ya. Nah, ini mungkin di sini bisa diisi riwayatnya, bisa juga seperti itu, monggo. Nah, bisa juga seperti ini. Ini bisa dikasih ya, ikon misalnya. Nah, kayak gini. Biar lucu ya. Ini juga bisa dikasih halaman. Nanti diisi daftarnya. Gitu. Kalau bikin dashboard memang harus pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Harus tik tak tik gitu. Misalnya di sini diploma apa ya? School misalnya MOOC misalnya laptop tuh ada sertifikat enggak ada ya. Oke, kita coba cari ikon yang kira-kira relevan. Sertifikat. Oke, ada nih nggak apa-apa sih. Nih misalnya. Nah, gitu ya. Biasanya teman-teman yang pakai Notion dia pakainya emoji kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Ya biar lebih berwarna sih. Ini juga bisa misalnya presensi. Nanti ini kita linkkan ke database itu. Dibuat halaman caranya. Ini pensil mungkin gitu ya. Tugas apa ya? Work ya. Nilai ini misalnya. Nah, jadi kan lebih berwarna ya, lebih berwarna. Nanti misalnya Bapak Ibu mau bikin kata-kata pengantar misalnya, atau kasih kata-kata motivasi, ya, kata-kata motivasi atau kata pengantar bisa juga. Ini kalau mau ditaruh di sini gimana caranya? Nanti tinggal ini Bapak Ibu, ini digeret ke sini. Nah, ini digeret ke sini, pilih yang sini. Nah, ini sampai dia muncul kayak gini ya, di drag and drop. Nah, sampai dia muncul kayak gini. Ceting, nah baru bisa. Kok ini mepet ke sini nih, mau tak mepetin ke sini bisa nggak? Ini tinggal digeser ke sini. Nah, gitu. Ini biar lebih ya, menarik, mungkin bisa dibuat quote ya. Nah, kata-kata motivasi atau pengantar dari Bapak Ibu guru. Nah, gitu. Mau dikasih gambar juga bisa sih, gitu ya. Kasih aja gambar. Prinsipnya sama, nanti tinggal diletakkan di mana gitu. Tinggal diletakkan. Kalau misalnya nanti di gini, misalnya agenda terdekat, gitu ya. Isi agenda terdekatnya apa? Ini misalnya kita isi tugas, nanti di sini kita isi dengan eh, to-do list. To-do list. Nih, agenda terdekatnya apa?
Misalnya ngerjain tugas Notion ketiga, apalagi ikut webinar A, B, C, dan seterusnya. Ini mau digeser ke sana juga bisa. Ini geser ke sini. Tik, tuh. Ini biar nggak terlalu gede, digeser gini. Tik, nih misalnya. Atau gini aja deh. Nah, gini biar nggak panjang-panjang. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, dengan nanti ini kalau dibagikan, nah, itu nanti tampilannya bisa sama kayak gini. Nah, ini misalnya kalau Bapak Ibu ingin bagi. Sebentar. Oh, di sini chatnya. Tuh. Materi 3 nggak bisa dibuka kah? Bener. Pak Farah, Pak Muhammad, Pak Faradis Muhammad. Materi 3 nggak bisa dibuka. Tadi saya sempat lihat ada Pak dari jam 7 tadi. Dari jam 7 sekarang. Oh, bisa ya, oke. Nah, bisa semacam ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin inspirasi, nanti di sini ada ya, cek aja di template ya. Kemarin ada namanya beda ya, ada namanya template, ada yang namanya marketplace ya, beda-beda ya. Cari aja. Nah, marketplace. Marketplace, pilih yang school, gitu ya. Pilih yang teaching. Nah, ini kan ini dashboard nih. Nah, ini bisa jadi inspirasi nih. Ini ada jamnya, ini ada kalendernya. Ini ada musiknya ini kalau nggak salah ini ada musik ini ya. Nah, kayak gini. Tata letaknya bisa Bapak Ibu sesuaikan kebutuhan. Dikasih gambar-gambar gini bisa. Dikasih gambar Bapak Ibu dengan siswanya juga bisa gitu ya. Nah, kayak gini kasih kalender gitu. Nah, itu ya. Nanti bisa Bapak Ibu coba ya. Jadi pergi aja ke marketplace untuk nyari inspirasi. Nanti kalau mau dicoba ya ini tinggal diklik aja. Bisa dilihat dulu ya. Ini dashboardnya semacam apa sih gitu ya. Nah, nanti tampilannya semacam ini. Nih. Kalau mau dipakai, ini student dashboard. Ada juga yang modelnya semacam ini. Nah, kayak gini. Ada juga yang modelnya semacam ini. Pakai to-do list terus dibikin kolom-kolom. Ini untuk jadwal ujian gitu ya. Bisa. Ini kalau mau di copy, kita klik di sini ada add ini. Klik add. Tuk, tambahkan kemana? Oh, ke sini misalnya. Nah, nanti bisa ditambahkan. Nanti akan tersalin menjadi milik kita. Tapi kadang ada beberapa yang berbayar ya Bapak Ibu ya. Kadang ada beberapa yang berbayar. Nah, misalnya ini, ini free-free semua ya. Nah, ini. Nah, ini My School Dashboard ini. Nah, bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau mau ngopi kita harus bayar. Kadang ada juga yang teman-teman yang bikin terus dijual di Shopee juga beberapa saya lihat seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang saya copy tadi. Nah, ini yang saya copy tadi kayak gini. Nah, ada jamnya kan? Ini ada apa ini? Cuaca gitu ya. Ada cuacanya. Ini ada keterangannya. Oh iya, bisa dikasih kayak gini Bapak Ibu ya, tentang saya. Namanya siapa, umur berapa, sekolahnya di mana. Nah,
Di sini ada playlistnya. Nah, ada lagu playlistnya bisa langsung diputar. Oke. Ini yang kayak gini widget ya, yang kayak gini widget. Tuh, ini juga widget. Tuh. Itu ya. Sama nanti ini juga bisa diedit, digeser-geser juga bisa, gitu ya. Enaknya kalau pakai template itu kita tinggal ngedit aja Bapak Ibu. Mana yang kita mau pakai, mana yang sesuai kita bisa edit gitu ya. Tapi memang sebagian besar bahasanya bahasa Inggris gitu. Ini udah cukup cukup komplit ini ya. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba untuk masukin ini ya, hmm, apa namanya widget ya. Kalau yang ini nanti kan bisa Bapak Ibu coba lihat template ya. Lihat templatenya, dimodif itu bisa. Nah, sekarang kita coba yang ini Bapak Ibu. Eh, bikin template. Bentar. Latihan 3 sini. Kok template? Widget ya, widget. Jadi widget itu eh, prinsipnya kayak di embed kayak kemarin Bapak Ibu. Kita coba lihat di sini ya. Oke, bentar. Notion widget. Itu kita harus nyari di ini ya, di luar Notion ya, karena itu tambahan, sifatnya tambahan. Bentar, saya coba kurangi dulu. Oke, misalnya Notion widget. Banyak sih. Ini juga ada. Ini juga ada. Nah, ini misalnya. Widgetnya macam-macam. Oh, dia pakai yang tadi, yang weather tadi ya, yang cuaca tadi dia pakai ini. Live progress bar. Hitung mundur. Nah, misalnya hitung mundur untuk jadwal TKA misalnya, tanggal berapa nanti ada waktu hitung mundurnya kurang berapa hari, kurang berapa jam dan seterusnya. Dan juga quotes ya, kata-kata motivasi dan juga counter. Ini biasanya kita harus daftar dulu di akunnya. Kita coba daftar ya. Indify. Ini tadi Indify. Nah, masih proses. Bentar. Nanti Bapak Ibu ini ya baca instruksinya dari masing-masing widget ya karena mungkin nanti beda-beda ininya apa namanya cara untuk menyisipkannya gitu. Nah ini yang udah saya buat kemarin itu ya yang hitung mundur gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu pilih mau yang mana gitu ya. Misalnya yang counter ini atau countdown atau yang clock deh. Kita coba yang clock ya. Create widget. Misalnya jam tuh. Nah, nanti modelnya semacam ini. Bapak Ibu nanti bisa pilih opsinya model seperti apa. Apakah yang mau model semacam ini. Nah, ini jamnya model seperti ini atau model yang analog. Itu kan kesukaan ya masing-masing ya. Atau mau yang analog tik. Nah, bisa sesuai dengan kesukaan masing-masing. Gitu ya. Kemudian waktunya nanti bisa dipilih. Ini kita pakai Indonesia ya.
Jakarta. Nah, WIB. Tuh. Kalau mau pakai versi 24 jam juga bisa. Berarti jam 19 ya. Nah, jam 19. Tuh. Ukurannya, warna dan lain sebagainya bisa nanti. Nah, kalau nanti ini udah Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu custom gitu ya. Nanti tinggal ini Bapak Ibu nih di copy nih. Nih, di copy. Ting, copy. Terus kita masuk ke Notion. Nah, kita masuk ke Notion sini, gitu ya. Di sini kita tempelkan link tadi. Ting, kita pilih embed. Nah, ini. Nanti muncul semacam ini. Tinggal disesuaikan mau yang seberapa. Nah, ini ya. Jam 20 WIB. Nah, ini bisa digeser juga. Misalnya mau ditaruh di atasnya sini. Hmm. Nah, gitu. Bisa kayak gitu. Nanti mau yang lain, yang apa tadi, yang cuaca tadi, mau kata-kata motivasi juga bisa. Jadi prinsipnya kita cari widgetnya dulu. Kita cari widgetnya dulu, gitu ya. Misalnya Podomoro to do, ya. Pilih widgetnya. Kadang memang butuh ini ya, butuh daftar akun dulu, gitu. Kalau enggak berarti ini kita tinggal di copy aja. Try in your page, kita copy coba. Udah bisa langsung belum? Dipilih yang embed sama. Enaknya ditempel dulu baru nanti diatur gitu ya. Mau diletakkan di mana? Embed. Kok nggak mau? Bentar. Oke, embed. Nggak mau nih. Coba live demonya kayak gimana? Oh, ini udah nggak di maintenance lagi nih berarti. Ini kayaknya udah nggak di maintenance lagi nih. Jadi tadi Bapak Ibu ya contohnya ya ini tadi dari indie file Bapak Ibu mau coba saya kopikan linknya ya. Jadi ada kita bisa tambahkan jam gitu ya sesuai dengan yang kita mau. Di copy aja nanti terus modelnya di embed. Modelnya di embed. Modelnya di embed gitu. Nah, bisa. Itu ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau coba Bapak Ibu saran saya ngelihat di template dulu ya. Untuk inspirasi ya. Kalau mungkin kalau awal kan belum ada gambaran ya. Jadi Bapak Ibu bisa ke template atau ke marketplace tadi. Coba cari-cari mana yang kira-kira relevan dengan tadi. Nanti diduplikat aja di add ke workspace masing-masing. Nanti jadi punya kita terus bisa diedit. Nah, ini bisa diedit. Hmm, tadi kan bisa diedit tambahin lagi. Ini kerjaan hari ini apa gitu ya. Nih bisa seperti ini. Ini ada juga kalender nih. Ini juga widget nih. Nah, jadi kalau widget itu nanti biasanya ada ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gini ada kotaknya ini untuk kita resize tentang saya misalnya. Nama Erik. Nah, kita tinggal diedit aja.
gitu. Ini juga nanti bisa diedit gitu ya. Ini bahkan ada sampai ini Bapak Ibu, keuangan ya. Ada keuangan. Jadi udah dibuatin dashboardnya ini. Ini nanti ada materinya nih, materi satu, materi dua nih. Nah, ini tinggal diganti aja kontennya gitu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sebelum Bapak Ibu saya beri waktu untuk mencoba, mungkin ada pertanyaan lebih dulu Bapak Ibu. Baik, baik Mas Erik. Baik Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Materinya agak menarik ini malam ini Bapak Ibu, sangat menarik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan raise hand supaya bertanya langsung ke Mas Erik. Atau ada yang mau coba ya Mas Erik ya? Ya, bisa kalau ada yang mau coba, bisa langsung saya screen aja. Silakan kalau ada yang mau coba raise hand. Tinggal dipindah-pindah ya untuk layoutnya tinggal dipindah-pindah. Tapi memang nggak bisa fleksibel ya. Ini mau agak diturunin gitu, karena dia menyesuaikan dengan konten yang sudah ada. Mas Erik ada yang bertanya nih, materi Tia kayaknya tidak bisa dibuka katanya. Bunda Asnina, Iya, Pak. Linknya tidak gimana? aktif, Pak. Apanya tidak aktif? Link Ini, materi 3 tidak aktif. ya kita coba buka ya. Ini bisa nih. Ibu bukanya dari mana, Bu? Bukannya dari yang Dari yang di ini grup, bukan. Pak. Di grup. Dari sini bukanya dari yang ini, link ini. Iya, yang di sini, tapi punya saya nggak aktif, Pak. Nah, ini kita klik ya. Nih. Kalau diklik kan dia buka browser. Nih, dia buka browser. Nah, ini bisa, Bu. Saya kopikan. Tuh. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau coba langsung bikin dashboardnya. Atau mau lihat-lihat template, ngopi template juga bisa sih. Ibu Siti, Izin? Begitu ya. Iya. Ya, Nggih. silakan. Terima kasih Pak Muflis. Ini ya Pak Eri silakan Bu. kayak, pertanyaan saya begini nih Pak Eri. Dari kemarin kan saya ngikutin. Ini noise ini tuh, kok noise. Notion ini bisa nggak dipakai kepala sekolah atau pemimpin atau apa untuk ngontrol anak buahnya untuk memberikan penilaian kinerja. Misalnya tadi kepala sekolah ngecek RPP-nya, kemudian ngecek daftar nilainya, itu bisa apa tidak Pak Eri? Itu aja pertanyaannya Pak Eri. Oke. Ini digunakan untuk pemantauan itu ya. Nah, kalau Ibu mau bikin sistemnya dengan Notion, itu otomatis nanti kepala sekolahnya juga harus bisa Notion ya, Bu. Gitu ya. Nah, Iya. iya, Ah, ah. Jadi kan, karena ya, misalnya kan jadi nggak harus ngoreksi apa ya, kalau penilaian kinerjanya itu benar-benar terlihat begitu. Iya, keterpantau ya, terpantau. Oh iya, ini ada sudah melaksanakan ini, sudah ada sumatifnya dan nilainya, seperti itu maksudnya. Kontrolnya itu lebih mudah dalam satu
Notion itu. Begitu Ya, Pak iya. Eri. Mm-mm. Ya, saya setuju itu juga. Dan sebenarnya itu kan bisa real time ya, Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu jadwalkan kita mau mantok kapan. Jadi kalau misalnya Notion ini udah dijalankan oleh masing-masing apa istilahnya unit gitu ya, kan nanti kan mereka akan ngisi setiap hari, setiap kinerjanya kan akan diupdate di Notion tadi kan gitu ya. Contohnya kayak yang ini tadi deh. Maksudnya saya contohkan real tadi ya, yang contoh real deh. Bayangkan ini misalnya saya berlaku sebagai pengawas gitu ya. Saya berlaku sebagai pengawas. Kemudian saya buat database seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi deh database-nya. Bentar. Nah, seperti ini database-nya. Si A, si B, hari Senin, Selasa, Rabu hadir apa enggak gitu ya. Itu kan bisa dicek dari sini kan. Termasuk juga kinerjanya udah sampai di level mana gitu kan. Nah, ini kalau memang ini diisi tiap hari, ini misalnya diisi tiap hari gitu kan ya. Nah, isi tiap hari. Kan kita bisa dapatin data real time, Bu. Data real time itu berarti kita buka sekarang kita dapat data terkini. Apa? Oke. Wis, Gitu ya. Jadi turun. kita buka sekarang, kalau yang lain juga ikut ngisi gitu ya. Nah, kita kan bisa pantau ini kan. Ini kan kalau Ibu lihat kan nanti kan sama nih ya. Karen yo segam iki. Jadi kan Bapak Ibu bisa ngelihat ini progresnya juga kan. Ketika ini saya update gitu ya. Ketika ini saya cek, ini saya isi gitu kan. Gitu kan yang Ibu maksud ya? Betul, betul Pak Eri, seperti Ya, itu. ya. Tapi ya itu untuk dan kita sebenarnya kita bahas di sesi keempat, sesi terakhir ya. Karena kalau yang seperti ini kan nggak bisa dijalankan oleh satu orang, Bu ya. Satu Wis, orang kan overload kan kerjaannya. dia main ya. Kan kerjaannya nanti kan overload kan. Makanya masing-masing unit mungkin nanti bisa dikasih aksesnya. Misalnya untuk sekolah A nanti operatornya siapa gitu ya. Nanti dia yang update untuk sekolahnya gitu. Bisa sebenarnya, memungkinkan. Tapi ya itu semua harus memahami cara kerja Notion-nya gitu ya. Dan sama kan di sistem apapun nanti yang dibuat oleh atasan itu kan nanti kan perlu sosialisasi ke bawah ya, biar tahu cara makainya gitu. Kalau Berat. pertanyaannya bisa bisa nggak? Ya bisa, bisa memungkinkan gitu. Berarti ada kendalinya ya Pak Eri ya, operator begitu. Iya, iya. Kalau nggak nanti bisa diedit no yang lain Bu. Oh gitu. Iya, iya. Karena kalau udah kita ngasih edit, ngasih akses ke edit, Mm-mm. semua di sini bisa diedit nanti gitu masalahnya. Nah, makanya untuk kolaborasi itu kan ya ada etikanya ya, ada hal-hal yang perlu dipahami bersama bahwa ketika dikasih akses edit itu mereka bisa mengedit dan tadi selayaknya mereka mengubah yang memang menjadi eh, hak dia saja. Jangan ngedit yang bukan hak dia. Nah, itu yang jadi problem nanti. Diacak-acak kan akhirnya datanya. Gitu, Bu. Iya, terima kasih Pak Eri. Sama-sama, Bu. Mas Erik ada Saya di masih kolom kurang. chat yang bertanya, saya Ya. masih kurang mengerti tentang penggunaan marketplace ya Mas. Langsung share screen aja, Bu Dayu ya. Langsung share screen aja. Silakan. Bu Dayu, Iya, Pak. silakan Bun, langsung di share screen supaya dibantu Mas Erik.
Sudah saya screen kah? Belum. Dirayu, ada kendala? Atau kalau enggak, Bu Desi itu mau coba itu, Pak. Iya, izin Pak, izin share screen. Ya, silakan Desi. Ya, Sudah bisa dilihat Pak? Sudah Bu, sudah. ya. Ya, ini saya sudah mengikuti tadi Pak. Cuman saya belum bisa untuk menggesernya tadi. Saya coba tapi menghilang tadi Pak. Jadi gimana ini Pak yang bagian bawah dari kata-kata motivasi ini Pak? Oke. Ya, Ya, kalau yang jam itu saya juga sudah embed ini Pak ya. oh Saya iya juga bisa ya. belum bisa juga ininya apa gesernya itu. Mindahinnya. Oke. Heeh. Itu di sebelah kiri setiap blok. Nah, itu kan ada itu sebelah kirinya, Bu. Di kiriin. Sini. Yang ini. Nah, sampai ketemu 3 titik itu. 6 titik ya, 6 titik. Nah, itu Ya, ditahan, ditahan, ya. Terus digeser ke kanan, atas. Terus kayak gini. lagi, Op, op. ya, digeser. Samping kanan lagi, kanan lagi. Oh, wah ini. Nah, hilang kayak gini Pak, yang terlepas ya Pak ya. Ya, karena tadi coba di Ctrl Z ya. Ctrl Z. Oke. Tuh, ya. Udah, Pak ya. Di Sampai kanan, mana Pak kanan, lihatnya itu Pak? kanan. Lagi Pak. Di barisnya sama kayak navigasi tapi di sisi kanannya. Ya. Sampai mana Pak ya? Sudah sini Pak. Sampai sini sudah Pak ya? Lepas Pak ya? Lepas saja, Bu. Oh, kayak gini juga ya. Coba. Belum mau. Nah, bisa, Bu? Iya, satu itu bisa Pak. Ini batasnya ini Ya. sampai mana Pak? Kita bisa lihatnya tuh Pak, supaya maksudnya pas kita lepas itu supaya Nah, itu muncul. kalau Ibu garisnya garis horizontal, nanti dia berada di bawah antara upgrade dan webinar. Kalau Ibu mau ngasih letaknya di sisi kanan, pastikan nanti garisnya vertikal. Maksudnya mau ini diletakkan sejajar sini di bawah sini nah Pak. Di mana, Bu? Yang upgrading mau ditaruh di mana? Ya agenda ini mau Hmm? diletakkan di sini nah Pak, di apa? Sebelah upgrading ini di bawah kata-kata motivasi ini nah. Oh ya sama kayak tadi. Pastikan nanti garisnya vertikal. Taruh sebelahnya. Nah, itu kan horizontal. Ke kanannya Ya. lagi, Bu. Ke kanan lagi, Bu. Ke kanan lagi. Ke kanan. Nah, lepas. Oh iya iya iya. Nah,
Kalau Nanti yang ininya sama Pak ya? Apa kayak apa yang widgetnya ini widget Pak? ya sama, sama. Ibu pilih di sisi Ini kirinya, Pak ya. nah itu digeret, ya digeret. Nah, taruh di mana? Taruh di atas biasanya kalau jam ya. Iya. Kalau di atas. Kalau di atas tetap bisanya di bawah judulnya Bu, di atas itu nggak bisa Bu. Oh. Belum bisa. Belum kederet Pak ya. Gimana Bu? Belum terseret dia. Ini keseret enggak sih? Kalau dilepas keseret nanti. Ya memang kalau bikin dashboard taktik-taktik ya WB. Di sini aja lah dulu. Belum mahir kayaknya saya Pak. Tapi nggak apa-apa Iya, Pak. Yang penting saya sudah tahu berarti digesernya seperti iya, itu tadi Pak ya. ya. Jadi kalau mau diletakkan di sisi kanannya jadi kolom, dia harus berubah dulu sampai garisnya vertikal. Kalau garisnya horizontal, dia nanti nyisip di antara tengah-tengah itu, di atas bawahnya itu. Iya, iya. Agak Itu susah kayaknya. dikasih dikasih emot Bu, biar menarik. Tuh kayak webinar, Oh, kursus itu. Nah, nanti kan ada warnanya jadinya. iya, iya, iya. Kayak guys ini sudah itu belum ya? Ya udah lepas coba. Oh iya. Nah, Yes. Tabungan haji dolar Satu lagi nggak Pak, pernah yang emoji turun-turun tadi di dolarnya. mana Pak? Ambil itu Pak. oh, ambil emoji. Heeh. Coba coba klik di navigasi atasnya itu. Dia harus berubah jadi page dulu. Nah, klik Iya, edit icon. edit icon. Misalnya apa? Kompas gitu, Bu. Ada nggak, Bu? Kompas. Oh, kompas. Pakai C ya, kompas. Pakai C dia maunya itu bahasa Inggris. Oh, sorry, sorry. Nah, itu. Klik ini Ding. aja Pak ya, klik Ya, aja Pak ya. diklik. Ya, diklik. Oh iya. Nah, kan berubah tuh. Nanti Oh, tugas bisa Bapak Ibu kasih buku atau sama Pak kasih ya. pena gitu. Iya, Itu iya, harus iya. di diubah dulu menjadi page atau kalau enggak, kalau di Windows itu shortcut untuk emoji apa sih? Ntar saya coba carikan tutorialnya. Apa Emoji menjadi on Win. Win lalu titik Bu. Ada tombol Win lalu pencet titik. Win terus titik. Ada nggak? win? Yang mana Pak? Terus titik. Ya, Di depan tugas Ibu klik dulu di depan tugasnya. Di depan kata tugas. ya. Di depannya. Depan depan T. Oh, di sini. Ya, di depan huruf T, di depannya. Kasih kursornya di depan huruf T. Ya. Nah, terus tombol Windows sama titik coba. Windows sama titik. Windows sama titik. Nggak bisa ya. Muncul muncul pilihan emoji nggak? Oh iya. Windows lalu titik. Nah, itu Iya ya Pak. bisa pakai itu juga. Oh iya, Nah, iya, iya. Pak ya. Hmm. Nggak bisa
Dia bisanya bahasa Inggris, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, iya. Nah, Oke, bisa kayak gitu juga Pak. pakai itu ya, Windows sama titik tadi ya. Ya, jadi kan Oke, ada warnanya. oke. Ya, Nanti makasih Pak misalnya ya. itu mau ya, misalnya nanti Ya. itu mau di hyperlink, coba Ibu blok kata tugas itu. Di blok. Tik tik, double klik aja. Tik tik. Nah, Blok tugas itu terus kan, gimana Pak? ya, itu kan ada kayak gambar ini ya, apa rantai ya. Sebelahnya eh, apa itu kuadrat ya. Ini maksudnya. Ini. Kanan kanan lagi, kanan lagi. Samping akar. Kuadrat Kanan, X, ya. Sebelah kanannya kuadrat akar X, kuadrat. Ini Pak ya. ya, sampingnya, Sebelah Ini. sampingnya. Lain, lain. kanan kanan. Sebelah Rantai. kanan. Ya, Ya itu, klik. Nah, nanti itu bisa Bapak Ibu hyperlink ke tautan eksternal. Klik kiri aja, Bu. Klik kiri. Itu klik kanan itu. Klik kiri. Ya. Nah, itu nanti bisa di hyperlink ya. Di hyperlink ke Oh, halaman bisa, di hyperlink ke link eksternal juga bisa. Misalnya oh ya. tugasnya Ibu minta mereka kumpulin di tools yang lain juga bisa. Nanti tinggal ditempel di situ linknya. Jadi nanti ketika Oke. mereka ngeklik akan hyperlink ke sana. Oke. Ya. Ya. Oke. Atau kalau enggak di blok lalu kontrol K sama aja. Coba deh Hmm. sekarang Ibu balik lagi di klik aja di sembarang tempat, Ya. klik di luar, ya klik di luar. Nah, misalnya yang nilai itu Bapak Ibu double klik, klik klik. Cara ngeblok satu kata tinggal di double klik, klik klik gitu aja. Nggak usah diseret-seret, Ya. klik klik. Nah, Ya, sudah. terus kontrol K. Kontrol K. Ya, sama kan? Oh iya iya iya. Ya, itu shortcutnya kontrol K. Nanti tinggal ditempel mau dimasukin apa Kahoot, mau dimasukin background, mau dikasih nearpod, monggo lah. Jadi dia bisa Oke. di hyperlink nanti gitu. Oke, makasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu Dery. Enaknya memang ini Bapak Ibu ya, karena ini kan memang butuh kejelian, butuh ketelitian dan kesabaran ya. Memang enaknya kalau awal-awal itu kita pakai template yang sudah ada. Kalau mau coba bisa ya ke template atau ke apa istilahnya marketplace ya kalau di tempat Bapak Ibu ya. Kayak yang saya lakuin tadi loh. Kita cari template, nanti kita tambahkan ke workspace kita, baru kita edit itu yang lebih mudah Bapak Ibu. Karena kalau menyusun dari awal memang em, apa ya istilahnya butuh ribet, pilihan ya. Kenapa penuh Bu Erni ketelitian. misal sudah pilih marketplace, udah edit-edit, tapi mau ganti marketplace-nya, apakah to do list lagi? Apakah buat to do list lagi? Ini gimana, gimana maksudnya nih Bu Erni? Berarti udah berhasil ngopi Oke, gitu Pak. ya? Udah Ah, buat tadi. Terus kayaknya ndak pas dengan ini. Saya mau ganti. Saya cari-cari menghapus itu nggak dapat ya, Pak. oh, mau dihapus. Coba, coba Ibu share screen deh. Oke, oke. Bisa, Pak? Halo, Pak? Ya, ini ya. Ya, ya, manajemen kelas. Ya, gimana Bu? Oke.
Nah, ini Mana yang mau dihapus? manajemen kelas kayaknya nggak pas. Tadi ada tabel, kayaknya bagus saya lihat. Begitu saya klik, ini tadi judulnya di sini manajemen tugas. Saya klik kayaknya ini tugas buat mahasiswa gitu. Nah, begitu saya cek di marketplace lagi, di sini ada pekerjaan. Saya pilih pengajaran. Saya mau ngambil yang teacher home misalnya, Pak. Nggih. Ya, Ah, atau rencana pembelajaran ini. Nah, apa saya buat lagi gini, masuk di sini lagi to do list-nya, Pak, atau saya langsung klik aja gitu, Pak? ya diklik aja itu ini page ya yang di bawah manajemen kelas latihan 3 2 tugas 2 itu bukan to-do list ya, tapi itu page yang telah Bapak Ibu buat, file yang telah Bapak Ibu buat muncul di situ. Kalau Oh, Ibu nggih. mau bikin lagi ya tinggal diklik aja, diklik. Ini misal saya klik ini nggih, Pak. Ya, diklik lagi terus pilih tambahkan. Tambahkan. Nah, kan muncul ya itu ya di atas manajemen kelas ya. Tuh, rencana Nggih, pembelajaran. Ibu bisa klik ke sana. Diklik di atas manajemen kelas. Ya, di situ juga bisa lihat template. Nah, itu. tanggal pembelajaran. Nah, oh, nggih. Jadi yang tadi ini hilang. Cara ngilangkan langsung sini aja, Pak. Hapus Ya, gitu, Kak, Pak. pilih hapus, pindahkan ke sampah. Pindahkan ke sampah. Oke. Nah, terus Pak ini, nah ini kan tinggal saya edit nggih Pak ya. Ya, tinggal diedit. Ah, tinggal diedit. Ini lagi yang kedua Pak. Latihan tadi ini saya kemarin itu bikin tugas 2. Ini di sini, tapi bukanya di sini ya Pak. Pun, Ya, di dalam page itu ya. Ya. oh gitu. Biar ininya ini apa? Ini nggak sampai ke tugas kelihat ini saya hapus di sini. Ini kemarin hilang, Pak. Saya hapus di sini, ini semua hilang. Oh iya, Jadi saya karena cari, itu kan bagian, karena kan nginduk di situ, Bu. Karena kan Ibu buat halaman, di dalamnya mm-mm. ada halaman lagi, sehingga kalau Ibu hapus Oh, halaman yang pertama, halaman yang kedua kan juga kehapus, karena ini kan bagian dari halaman pertamanya. oke, oke. Lanjut, Pak. Pertanyaan lagi yang terakhir, Pak. Oh, ini di latihan 3 Ya, tadi saya buat seperti ini, Pak. Saya klik ini. Kan tadi Bapak toggle ya tadi ya namanya. toggle list. Nah, toggle list. Daftar Kalau pakai tombol, bahasa toggle list. Indonesia, apa namanya, Pak? Tuh, daftar tombol itu, daftar tombol. Oh, ini. Oh, nggih. Siap. Ya, ya, Nggih. bahasa Indonesianya aneh ya, ya. Iya, saya ini terus ini kan ini sudah habis ini Pak I A apanya situ habis sudah. AI-nya, Saya formulanya, ya. enggak, enggak bisa lagi ke yang tugas 2 kemarin itu formulanya enggak bisa ini Pak sampai ini enggak bisa keluar lagi formulanya itu nunggu sampai berapa lama Pak? Mungkin seminggu apa sebulan ya. Tapi itu Oh bisa gitu. kita cari solusi lain dengan kita tanya ke ChatGPT, Bu. Jadi, Ibu tanya aja di ChatGPT, saya sedang membuat database untuk rekap daftar hadir siswa. Saya memiliki kolom TM spasi 1, TM spasi 2, dan seterusnya gitu ya. Di situ nanti ada itu isian hadir sakit izin alfa. Coba buatkan rumusnya untuk merekap kehadiran dari TM1 sampai TM terakhir. Tanyakan di ChatGPT bisa untuk Oke, oke. nanya rumusnya apa. Karena Fokusnya tadi. sebenarnya rumusnya di Notion itu juga dijalankan dengan tenaga dari ChatGPT. Oke, siap. Tapi ya ini masih nunggu Pak ya. Tadi saya coba lagi masih enggak mau Pak. Iya, Ibu nggak usah nunggu buka ChatGPT-nya, nanti tanya di ChatGPT. Di ChatGPT aja. Tapi kalau misalnya Pak saya isi manual itu perlu waktu ya Pak ya. Ya, karena untuk rumusnya sedikit berbeda dengan Excel, dengan Google Sheet masalahnya, Bu. Dia punya Iya. sistem rumus sendiri, jadi kita nggak bisa pakai rumusnya Excel di copy ke situ nggak bisa.
Siap. Oke, Pak. Matur suwun nggih, Pak. Sami-sami Bu Erni. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya ke Mas Erik? Latihan tiganya kita buat dashboard ya Mas Erik? Dashboard. Baik. Saran saya Bapak Ibu cari template aja nanti dimodif gitu aja. Karena untuk bikin dari nol tuh ya memang butuh waktu sih sebenarnya. Bisa Bapak Ibu bikin dashboard untuk yang latihan 1, latihan 2, latihan 3 Bapak Ibu kumpulin. Bisa juga nanti Bapak Ibu bikin apa yang apa versi lengkapnya yang jadwal gitu ya. Bisa juga. Jadi dibikin database terus bikin modelnya jadwal. Mata pelajaran apa, tanggal berapa, nanti juga bisa. Atau mau kita demokan nih, kayak gini misalnya. Jadi Ya, kita silakan Mas. bikin database latihan 3 ya. Bentar, saya share screen. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Contohnya nih. Ya, misalnya kita mau bikin database ya. Ini ya. Misalnya jadwal mengajar. Ini misalnya mata pelajaran ya. Ini di sini misalnya apa Bu? Kelas ya. Kelas. Mapelnya apa Bapak Ibu? Ikutin. Pendidikan agama. Oh, pendidikan agama. Ya, pendidikan agama. It's- Nah, kelas berapa? Misalnya, berapa Pak? 10A. Iya, Kelas berapa Bapak? 7A. Nah, ini misalnya 7A. Ya, 7A. Itu ya. Ini kelasnya. Terus bisa juga Bapak kasih misalnya jadwalnya tanggal berapa? Tanggalnya. Misalnya, it's Nah, tanggal berapa? Ini misalnya Jadi diisi jam tanggal Pak Ari, gimana Pak? jam ke berapa gitu? Oh, Jam jam ke gitu ya? iya, Oh ya, bentar. Jam ke. Jam ke nanti mau di format apa? Number atau apa? iya number jam 1.2. Oke, jam ke gitu ya. Ya, jam ke 1 misalnya. Berarti ini halaman latihan 3 ini bisa selebar apapun bisa ya ini ya. Iya, tapi yang penting tadi ini di set full width ya. Biar nanti dia bisa paling lebar nih. Kalau ini kita nggak set full width nanti akan ada kepotong seperti kayak gini. Apa istilahnya? Margin ya. Nah, potong margin di full Iya. width aja gitu. Nanti bisa lebih lebar ya. Nanti misalnya ngajar apa lagi Al-Qur'an misalnya. Kalau di MA ada ya, tapi kalau sekolah biasa nggak ada kayaknya ya. Nih tanggalnya besok misalnya gitu. Jam ke 4 misalnya. Nah, nanti ini sebenarnya juga bisa dibuat model kayak gini Bapak Ibu. Ini kan tampilannya kan tampilan tabel ya. Bisa juga nanti buat tampilannya tampilan ini Bapak Ibu, tampilan kalender kayak gini. Nah, gini maksud saya.
Desember. Masih proses ya. Jadi dalam satu database kita bisa bikin tampilan yang bermacam-macam kayak gini. Nah, ini kan maksud saya. Ini kan tampilannya dalam bentuk list ya, dalam bentuk tabel. Nanti bisa juga dalam bentuk kalender kayak gini. Nah, kayak gini tadi. Oh, tanggal 10 ada Pak Erik keluar apa ya? Mas Erik masih ada di room. Mas Erik, ya hadir. kirain Wah, terlempar Mas. payah ini modemnya ini. Ya terlempar saya. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Baru tadi sampai ke tampilan kalender udah belum? Jadi prinsipnya kalau kita bikin database nanti kita bisa tampilkan dalam berbagai macam format. Format yang pertama kan format dalam bentuk tabel ya. Format yang kedua bisa juga dalam bentuk kalender seperti ini. Ini untuk memantau kegiatan kita gitu ya. Bisa juga nanti Bapak Ibu membuatnya langsung dari sini. Misalnya di hari Jumat tuh ada tambahan lagi misalnya apa? Eh, hadis gitu misalnya ya. Ada hadis. Jam ke berapa? Jam ketiga, kelasnya kelas 7A, tanggalnya tanggal 12. Oke, kita bisa tutup ya, bisa tutup. Nah, kalau kita tambahkan di sini di kalender, dia akan muncul juga di sini. Nih gitu. Karena ini sinkron. Karena ini sinkron. Penjelasan saya bisa dipahami Bapak Ibu. Iya bisa Pak Erik. Ya, jadi kalau kita nambahkan di sini bisa, nambahkan dari sini juga bisa. Karena ini sebenarnya satu database yang sama, cuma tampilannya aja beda gitu ya. Memang untuk yang Nanti misalnya kalender, untuk 7A-nya enggak kelihatan tapi Pak Erik. Yang tampilan kalender. ini. Nama 7A-nya Oh, namanya nggak muncul. enggak muncul ya. Kalau di tabel ada kelas 7A. Oh iya, di tabel ada. Ini perlu diklik baru kelihatan. Oh iya. Mm. Karena di sini kan yang penting itu ada jadwal agendanya, Iya, kemudian sama uh, tanggalnya. mapelnya gitu ya, mapelnya apa. Gitu. Dan menariknya lagi, ini bisa dikasih reminder, Pak. Nih, kita klik di sini, kita bisa kasih reminder, biar nggak lupa misalnya. Nah, pas di jamnya saya mau ada remindernya, nanti ada alarmnya, nanti bunyi, Pak. Nih, ada remindernya kayak gini. Tapi bagusnya ini ada jamnya, ada time-nya juga, jam berapa di situ. Misalnya, kita set gini ya, misalnya dari jam 7.30 sampai jam berapa? 9 ya? Berapa biasanya? Ini misalnya kayak gini. 8.20. Oh, 8.20. Ya, sampai apal ya. Ya, 8.20 gitu. Nah, ini. Bisa kayak gitu. Nanti kita kasih reminder. Nah, kasih remindernya. Apakah 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Jadi nanti kalau kita lagi ngelakuin sesuatu tuh ada alarmnya gitu, Pak. Dan ini biasanya yang saya gunakan untuk ini, Pak. Kadang kan kita sering diajak ngobrol ya. Diajak ngobrol kan kadang sampai lupa kan kalau ada jam kan. Nah, ini Jangan nanti secara tidak langsung ya. bisa jadi alasan, Pak. Kering, 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 kering. Oh, bentar ya, saya ada jam ngajar gitu. Kalau kita mau motong pembicaraan nggak enak, pakai kayak gini, Pak. Ya, itu ya. Nanti ada alarmnya, ada remindernya, gitu. Nih, kayak gini. Ini ya, ini kemarin lupa saya sampaikan ini. Jadi di database dia bisa tampilannya, dia istilahnya view ya. Diklik aja di plus ini, nanti dia bisa muncul dengan tampilan yang berbeda. Gitu. Itu remindernya di HP itu bagaimana itu Kak? Kak? Nah, kalau remindernya di HP, berarti Mas pasang Notion di HP-nya, nanti dia akan aktif. Oh, ngoten. Iya, iya. Kalau pasang Notion-nya di laptop, nanti di sini muncul, Mas. Kalau di Mac itu muncul nanti agendanya sekarang apa gitu. Kelihatan nggak ini ya?
nggak kelihatan ya. Jadi eh, agendanya biasanya kelihatan di sini di Notion ya. Muncul di sini biasanya di atas ini Pak. Kalau di yang install yang versi desktop ya nanti akan muncul di sini kegiatan hari ini apa sesuai dengan yang kita input di sini Pak. Sesuai yang kita input di sini gitu. Nanti jam 7.30 ngisi PAI, nanti jam berikutnya ngisi pelajaran apa, nanti akan muncul sesuai dengan jamnya gitu. Makanya memang lesson ini memang enak kalau bikin ini ya manajemen agenda kita, sehingga nanti semua akan terhimpun di sini informasinya gitu. Ini ya. Jadi dari satu database ditampilkan dengan berbagai macam tampilan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini kan kelihatan secara lengkap gitu ya. Tapi kan agak susah untuk melihat agenda kita hari ini, besok, 2 hari lagi kan agak susah. Memang itu enaknya pakai yang kalender kayak gini. Nanti kan kelihatan. Ya, kalau ini kan berarti kan Senin Selasa kan nggak ada gitu kan kelihatan lebih mudah dilihat gitu daripada yang tampil kayak gini. Tuh gitu. Jadi untuk tugasnya saran saya Bapak Ibu ini aja kalau mau bikin template dari nol sih oke sih, tapi biasanya butuh waktu yang lebih lama kan. Paling efisien Bapak Ibu cari template gitu ya, kemudian Bapak Ibu adaptasi gitu deh Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Di marketplace juga ada kadang Bapak Ibu juga bisa cari di ini ya. Nah, cari di sini juga kadang ada yang mempostingnya, menguploadnya di web masing-masing. Misalnya dashboard template Notion for teacher gitu misalnya. Nah, ini. Jadi selain di Notion nanti mungkin ada yang dia bikin tutorialnya terus nanti di video YouTube ini dia kasih link untuk copy template-nya gitu. Nah, ini ada juga nih. Notion for teacher nih ada nih. Notion for teacher. Nih. Cari yang gratis ada nggak yang gratis? Ini. Karena biasanya kadang kalau dia sediakan yang berbayar tuh dia juga nyediain yang versi minimnya gitu, yang versi minimnya untuk sampel. Nah, yang free nih. Nah, ini misalnya. Bisa nih pakai ini. Get the template here. Masukin email. Nah, itu ya. Ini yang bikin kurikulum. Ini juga kayaknya gratis. Ini untuk ngelacak kehadiran. Nah, ternyata udah ada yang bikin. Ini untuk kelas manager. Ini juga ada yang bikin nih. Bisa juga dari sini nih kalau mau ngopi Bapak Ibu. Kalau mau mengadopsi ya. Tapi memang sebagian besar ya yang bikin ya orang luar ya sehingga bahasanya bahasa Inggris. Memperkecil ukuran jam. Nah, tinggal di sini Pak yang ini ya di kursornya di resize di sini dari kanan kirinya ini. Nah, ini. Tapi kalau misalnya ini terlalu masih kurang besar ya berarti yang detiknya Bapak Bapak nggak usah tampilkan gitu ya, cuma 2048 gitu aja. Nanti di pengaturan di awalnya di widgetnya gitu. Dari Pak siapa tadi? Pak Jamaluddin ya. Ya, memperkecil ukuran jam. Jadi tinggal di resize dari pojok pojok gitu ya. Pojok kanan ini. Gitu ya. Oke. Bisa bikin jadwal mengajar kayak ini tadi. Silakan. Jadi fungsinya untuk menghimpun semuanya dalam satu halaman gitu ya, namanya dashboard. Tambahkan foto dengan murid juga bisa di sini, foto kelas gitu ya. Memang biasanya dia layoutnya sisi kiri sini ada sidebarnya, nanti di sini ada bagian tengah ini yang lebih lebih luas,
kadang juga ada di bagian sisi sidebar kanan sini yang juga mirip seperti sidebar di sisi kirinya. Biasanya seperti itu. Tapi nggak paten sih, bisa dikreasikan sesuai dengan selera Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Pak Ibu, Muklis. kita masih waktu 5 menit ke depan. Silakan, masih ada yang mau bertanya. Jadi sampai malam ini kita akan buat 3 latihan ya Mas Erik ya. Ya. Anu Pak Silakan Erik, Bapak Ibu. Silakan Pak Ya. Mat. mau tanya misal ini halaman noi apa Notion kita itu dilihat dibaca oleh pengunjung, kepala sekolah sebagai pengunjung atau siswa sebagai pengunjung itu ada ndak ya anunya apa yang rekap kayak gitu? Oh, trafiknya tak maksudnya? Iya, Statistik? Saya belum. Anda pengunjung yang pertama gitu. Oh, maksudnya kayak di ini counter ini ya, kayak counter di web gitu ya? Iya. Hmm, mungkin harus disisipkan ini. Apa istilahnya? Sat counter istilahnya. Ada plugin nanti di embed bisa. Oh gitu. Jadi kita kan ngitung link itu diklik berapa kali gitu kan? Iya. Ya pakainya ini. Nggak ada di versi bawaannya, tapi bisa sebentar. Bisa pakai ini nih. Nih, pakai start counter. Nanti kita daftar di sini, kemudian masukin link yang mau di track gitu ya. Nanti di situ ada kelihatan per harinya diklik berapa hari. Kemudian yang ngeklik itu dari device-nya apa, dari browsernya apa tuh kelihatan nanti. Tapi kalau itu Oh. ngelihat sampai ke ini murid, ini guru itu nggak bisa. Oh iya. Kalau ingin tahu ini murid, ini guru, berarti dia harus login pakai pakai anu kan, pakai akun tertentu kan untuk mendeteksi si A si B-nya. Iya betul. Start counter. Ya, counter. Itu untuk ngitung berapa klik gitu lah. Iya. Terima kasih Pak Erik. Ye, sama-sama, Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukupkah? Oke Mas Erik, mungkin sudah waktunya mungkin sudah selesai Oke. juga. Ada yang mau disampaikan Mas Erik sebelum kita akhiri? Ya, ini Bapak Ibu ya, di sesi ketiga ini kita sudah coba untuk membuat dashboard Bapak Ibu ya. Yang itu versi yang lebih expert lagi ya. Kalau kemarin kan baru satu halaman satu informasi gitu ya. Sekarang kita juga coba susun satu halaman dengan berbagai informasi yang bisa di hyperlink, bisa di embed dari konten-konten yang telah Bapak Ibu buat. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir, kita akan coba membahas tentang Notion Mobile. Ya, karena memang ini kalau saya pribadi ya, saya memang kalau untuk membuat yang tugas-tugas yang agak berat, nyusun kayak gini, ini memang enaknya di laptop gitu ya. Tapi kadang kita kan ingin memantau ya. Kita hari ini ngajar jam berapa sih gitu ya. Kemudian ada to-do list nggak sih kegiatan kita hari ini gitu ya. Itu enaknya memang lewat HP Bapak Ibu. Karena kita bisa mantau kapanpun kita mau kan. Makanya di sini saya sampaikan ada Notion Mobile yang nanti bisa Bapak Ibu pasang kalau Bapak Ibu punya minat memakai Notion dalam jangka panjang. Ada untuk versi Android dan versi iOS gitu ya. Kemudian besok kita akan coba untuk berkolaborasi dari satu halaman, kita akan coba keroyok bareng gitu ya. Dan juga akses manajemen untuk sharingnya, bisa view, bisa edit, bisa komen, kita akan coba cek, termasuk juga embed-embed dan juga integrasi yang lain, termasuk keyboard shortcutnya, biar kita bisa lebih cepat untuk memproduksi Notion ini. Saya kira itu sih Pak Muklis ya. Baik, Mudah-mudahan baik. kita bisa bertemu lagi besok malam untuk Baik, membahas Ustaz. tentang materi ini. Ya.
Itu Pak Baik, Muklis, makasih banyak. silakan ke Pak Muklis ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih banyak wabarakatuh. Mas Erik. Makasih banyak Ya, Bapak Ibu sama-sama Pak sekalian. Muklis. Nuhun, terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Kita bertemu Amin. lagi Amin. besok malam Bapak Ibu Besok di lagi ya. materi Ya, yang Terima lebih kasih Pak Erik. menantang lagi. ya di jam yang sama lagi. Baik, Ya, demikian matur pertemuan suwun. kita malam ini Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. istirahat Bapak warahmatullahi Ibu. Terima kasih Pak Kasih Pak Muklis. Muklis. Bu Ya, Umi. sama-sama Bapak Ibu. Silakan istirahat dulu. Ya. Terima kasih Pak Mulis. Hmm. Selamat Bu Erma. Makasih banyak. Ditunggu Semangat terus. di